mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan hutang bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan. Saya belum membaca utuh terkait dengan perpresnya, namun tentu ini adalah hal yang baik ke depan karena sampai saat ini memang ini belum tuntas. Di periode lalu ya, misalkan saya sering ke Dapil dan kemudian bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM, ketemu dengan petani, ketemu dengan nelayan, bahwa memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandra oleh hutang yang belum bisa dilunasi. Dan tentu situasinya semakin tidak baik karena ketika hutang itu tidak lunas maka termasuk dalam BI checking, ya, red line lah, tidak bisa lagi untuk meminjam modal. Dan ternyata ini terbaca oleh Pak Prabowo dan saya kira kemarin adalah momentum yang sangat baik ke depan bahwa para pelaku UMKM, petani dan nelayan mendapatkan perhatian khusus dengan dihapus hutangnya. Nah tentu nanti kami di DPR akan melihat ya terutama dengan kemitraan Bank Himbara karena dalam periode sebelumnya kan ada juga penghapus bukuan, ya. Namun tidak menghapus tagih sehingga juga tidak memberikan keleluasaan kepada para pelaku UMKM, petani maupun nelayan yang terkena BI checking untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan lainnya. Gitu. Nah oleh karena itu saya kira harapannya mudah-mudahan segera proses ini bisa cepat dilaksanakan oleh stakeholders terkait, oleh para pihak terkait, dan kemudian ini bisa segera mungkin menjadi momentum bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan untuk bangkit kembali dalam usahanya masing-masing. Nah saya kira ini penting sekali dan dampaknya akan sangat baik ya dengan penghapusan hutang ini kemudian terbuka kembali untuk permodalan dan ini bisa menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat. Nah oleh karenanya saya kira kita harus dukung bersama dan mudah-mudahan dalam pandangan saya prosesnya ini bisa cepat gitu ya. Kang Hero, ada dampak khusus nggak? Ya jelas, karena akan bergulir, usaha masyarakatnya akan bergulir. Yang selama ini mereka tersandra oleh hutang karena BI checking gitu ya. Karena ada hutang yang tertanggung sehingga tidak bisa mendapatkan pembiayaan lain. Atau bahkan karena tersandranya dalam pembiayaan yang murah misalkan, ya KUR gitu. Karena tersandra akhirnya meminjam kepada pinjaman yang pada akhirnya justru ini memberatkan. Nah dengan dihapuskannya hutang ini akan menjadi sumber pembiayaan baru karena akan putih kembali dan mereka bisa mengakses terhadap pembiayaan perbankan dengan KUR misalkan yang memiliki bunga rendah. Dan dengan cara demikianlah maka para pelaku UMKM ini, petani, nelayan ini bisa kemudian bangkit kembali karena ada sumber pembiayaan baru. Nah kalau ekonominya berputar, bergulir, multiplier effect-nya juga kan ini akan sangat baik terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha lain. Gitu. Pangeran, beberapa bank BUMN kan khawatir jangan sampai nanti dengan penghapusan ini bisa menimbulkan persoalan hukum misalnya kerugian negara dari bank BUMN karena ada penghapusan itu untuk mensiasati Ya, itu gimana? tentu ada tata cara dan mekanisme. Dan penghapus bukuan bukan berarti memaksa korporasi untuk menghapus. Pasti ada mekanisme ya. Dan pemerintah juga pasti menyiapkan fiskal untuk itu. Ada cara yang tentu secara peraturan perundang-undangan ini sesuai ataupun sejalan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga maka itu tadi saya mengatakan bahwa mudah-mudahan proses dan tata laksananya cepat. Sehingga juga ini dapat cepat dinikmati oleh masyarakat untuk bangkit kembali dalam usahanya masing-masing. Nah ini konteks inilah yang tadi saya katakan bahwa mudah-mudahan proses dan tata laksananya ini bisa lebih cepat. Gitu ya. Dan saya kira
semua akan diletakkan pada aturannya. Pak Hero, saya nanya lagi, bagaimana dari pihak Anda di Komisi 6 menyarankan ke pemerintah agar mereka yang dihapuskan utangnya ini tidak memanfaatkannya memajukan pinjaman lagi dan berharap dihapuskan lagi utangnya? Gini, ini kan sangat situasional ya. Masyarakat ini sebagian besar itu terdampak oleh COVID-19. Jadi kalau kita mau flashback gitu ya, mau melihat bagaimana perjalanan petani misalkan. Petani itu pola pembayarannya adalah yarnen gitu. Jadi meminjam pada waktu akan mulai masa tanam, kemudian membayar pada waktu masa panen. Sama seperti nelayan, mereka meminjam pada waktu akan melaut dan kemudian membayarnya dalam periode sesi tertentu setelah mendapatkan hasil tangkapannya. Gitu. Nah ini ada polanya dan ini juga sudah berlaku di perbankan. Oleh karena itu kalau melihat perjalanan sejarah petani itu nggak pernah untuk mereka untuk telat membayar, apalagi kemudian hutangnya tidak dibayar. Karena dengan pola yarnen itu mereka sudah biasa, kecuali jika kemudian terjadi sesuatu, gagal panen misalkan, karena serangan hama, karena banjir, karena kekeringan. Itu pun sekarang sudah ada program yang dalam quick win sebetulnya sudah disampaikan, ada asuransi untuk nelayan, asuransi untuk petani. Mudah-mudahan ini juga terakses dengan baik dan pada setiap pinjaman nanti ke depannya mudah-mudahan juga menyertakan asuransi supaya kalau terjadi sesuatu atas usaha petani atau usaha nelayan ada pertanggungannya gitu. Tidak kemudian menjadi kerugian. Artinya ini harus sudah mulai dibudayakan dengan mekanisme yang baru bahwa coverage terhadap pinjaman para petani, para nelayan, UMKM itu juga harus disertakan dengan dengan asuransi. Dan bahkan dalam KUR itu kan sekarang kita tahun lalu kami sudah subsidi juga ya kepada Askrindo bahwa kami juga mensubsidi terhadap kesiapan mereka jika terjadi gagal bayar dan lain sebagainya, maka ada asuransi yang mengcover terhadap pinjaman UMKM. Nah ini yang saya kira juga ada tata dan cara mekanisme yang diberlakukan dalam sistem perbankan. Sehingga perbankan yang selama ini menganut sistem prudent juga akan aman, mekanismenya juga tidak terlalu sulit untuk para UMKM, petani dan nelayan. Pada sisi lain saya kira asuransi harus sudah lebih dimasifkan sebagai proteksi untuk jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan gagal panen, kemudian hasil tangkapnya tidak memadai, tidak mencukupi, atau UMKM-nya terkendala dengan sistem usahanya sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman. Kang Eno, thank you banyak. Wah, Pak nggak nanyain itu ya. Pertemuan Pak Prabowo dan Boleh kan? Nggak ambil jurnal doang, Kang. semua kayaknya udah bocor gitu ya. Apa sih Bang yang dibahas? Ya, saya kira setiap ada langkah strategis yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo kan selalu akan berbicara dengan para tokoh masyarakat, dengan tokoh senior, kemudian para pemimpin terdahulunya. Dan saya kira pertemuan kemarin pertama silaturahmi sebagai sahabat, teman, beliau seangkatan dan juga diskusi terkait dengan apa yang tentu sebaiknya ke depan yang harus sama-sama mendapatkan perhatian. Pertama ya kalau bocoran Pak Dasko terkait dengan Danantara ya. Dan ini bagus ya, Danantara ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat, sangat bagus, terbesar kelima di dunia. Hitung-hitungan asetnya sangat besar karena mencapai 14.000 triliun kurang lebih. Dan tentu ini akan menjadi sumber pembiayaan baru di negara kita. Nah, oleh karenanya ini harus dibicarakan dan tentu sebaiknya apa, ya pasti didiskusikan. Saya tidak tahu persis pertemuan itu karena pertemuannya 4 mata. Dan saya juga tidak mendapatkan informasi yang utuh. Namun tentu pembicaraan sepertinya akan ada di sekitar itu. Bagaimana
supaya ini sukses ke depan, karena kalau ini sukses juga adalah yang menikmatinya bangsa, negara, dan rakyat. Yang kedua kan Pak Prabowo akan ke luar negeri ya, dan Pak SBY tentu sebagai presiden sebelumnya berpengalaman bagaimana proses diplomasi dengan negara-negara asing di dunia internasional, dan tentu bagaimana komunikasi politik internasional, ya pasti didiskusikan ini. Apa tentu isu-isu substansial yang ini harus dibawa dalam pembicaraan bilateral dengan negara-negara yang nanti akan dikunjungi Pak Prabowo. Ini pasti seputar itu ya. Dan ya selebihnya saya kira nostalgia lah, makan nasi goreng dan Kang, ini kalau misalnya mie melihat goreng. berarti topik pembicaraannya kan seputar dengan Danantara. Nah ini berarti apakah memang ada kekhususan gitu antara kayak Pak Prabowo ini kalau misalnya mau diskusi soal tentang keuangan dan investasi ini memang langsung Pak SBY atau gimana? Karena ini kan kalau melihat Kan semua pertemuannya- tokoh, kan sebelumnya juga mengunjungi Pak Jokowi ya. Sebelumnya mengunjungi Pak Jokowi, mungkin juga yang kita tidak ketahui mungkin juga berkunjung ke tokoh-tokoh lainnya gitu. Bahkan ya sebagai presiden pasti akan berbicara dengan para penasihat presiden. Sebagai presiden juga akan bicara dengan para menteri terkait. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang harus melandasi pada setiap presiden ada pertemuan dengan para tokoh lainnya. Gitu. Apakah pertemuan kemarin itu ada tawaran posisi jabatan untuk Pak SBY dari Pak Prabowo di pertimbangan? menjadi one team press. Hanya Pak Prabowo dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kang, Saya kira yang penting kita berbicara substansi ya, karena Pak Prabowo kan baru menjabat belum 1 bulan gitu ya, baru 20 Oktober sekarang tanggal berapa, dan tentu banyak hal yang ini mungkin dalam perjalanannya harus bisa didiskusikan dengan para tokoh lainnya, bisa dibicarakan dengan tokoh lainnya. Kang, pertemuan kemarin bahas soal Pilkada Jakarta juga kan? Dan sama-sama satu usungan. Kayaknya nggak bahas pilkada ya, karena kan pertemuannya singkat, beliau pertemuannya singkat dan ya lebih yang substansi lah menurut saya.